Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang obat Sandifit. Dan sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami beranggotakan 5 orang, diantaranya Rika Eliana dengan NIM 208114125, Anggraini Siwi Hapsari 208114126, Niwayandea Ananda 208114147, dan saya sendiri Bernadetta Herdi Yunita 208114143 dan Kadek Sinta Dewi 208114151. Apa itu Sandifit? Sandifit adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi, tulang, akibat asam urat dan rematik. Komposisi dari produk Sandifit yaitu Syzygium polyanthum atau daun salam, Andrographidis paniculata herba atau sambiloto, Zingiberries officinale rhizoma atau jahe. Selanjutnya Cinnamomum burmani cortex atau kayu manis, dan terakhir Arisae catechu semen atau biji pinang. Manfaatnya yaitu meredakan nyeri sendi, mengatasi radang sendi, mempercepat penyembuhan patah tulang, mencegah pengapuran sendi, mengatasi dan mencegah asam urat, mengempiskan bengkak karena radang sendi, mencegah keroposan tulang atau pengapuran tulang, sebagai pelumas persendian, memberi nutrisi optimal pada sendi, mengobati cedera, serta membantu menyembuhkan keseleo. Baik, untuk komposisi yang pertama yaitu Syzygium polyanthum atau yang lebih sering kita kenal dengan daun salam. Morfologi dari tanaman daun salam. Yang pertama daun. Daun tanaman ini berbentuk lonjong elips atau berbentuk bulat telur yang tumbuh secara sungsang. Batang. Batang tanaman salam ini berbentuk bulat dengan bagian dari permukaannya beralur serta batangnya yang bersifat kuat dan keras. Pada bunganya, bunga daun salam ini memiliki bunga yang bersifat banci, yaitu mempunyai 2 kelamin sekaligus, yaitu kelamin jantan dan betina. Pada buahnya, menurut pengertian botani, buah daun salam ini merupakan buah berdaging yang terbentuk dari sebuah bakal buah. Nomenklatur dari tanaman daun salam. Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Espolianthum. Mikroskopis dari tanaman daun salam dapat kita lihat pada beberapa gambar berikut. Yang pertama, fragmen pengenal adalah kristal kalsium oksalat bentuk prisma. Yang kedua, epidermis atas. Lalu gambar yang ketiga, epidermis bawah dengan stomata. Keempat, unsur-unsur silem dengan noktah, dan yang kelima adalah sklerenkim. Kegunaan atau khasiat dari daun salam diantaranya adalah menurunkan berat badan, mengobati darah tinggi, mengobati asam urat, mengatasi masalah pencernaan, menyehatkan mata, mencegah batu ginjal, mengontrol diabetes, dan mengurangi nyeri. Selanjutnya yaitu sambiloto atau Andrographidis paniculate herba. Morfologi dari sambiloto yaitu batangnya tinggi sekitar 0,5 sampai 1 meter, batangnya muda bersiku 4, percabangan monodial dan berwarna hijau. Untuk daunnya yaitu berjenis tunggal, berbentuk bulat telur, bersilang berhadapan dengan ujung dan pangkalnya runcing,
Helai daunnya bertepi rata dengan pertulangan menyirip, panjang daun 3-5 cm dengan lebar 0,5 sampai 1,5 cm, berasa pahit, berhadapan, bagian atasnya hijau tua dan bagian bawahnya berwarna lebih pucat. Untuk bunganya termasuk jenis majemuk berukuran kecil serta berwarna putih dengan garis-garis ungu. Nomenklaturnya yaitu dengan kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, ordo Solanaceae, famili Acanthaceae, genus Andrographis, spesies Andrographis paniculata. Mikroskopisnya yaitu dengan fragmen pengenal, epidermis bawah dengan stomata dan rambut kelenjar, epidermis atas dengan sistolit, rambut penutup, dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Kegunaan atau khasiat dari daun sambiloto yaitu untuk hepatitis, disentri basiler, diare, tifoid, influenza, radang amandel, radang paru atau saluran nafas, radang ginjal akut, radang usus buntu, demam, sakit gigi, malaria, kencing manis, kencing nanah, sesak nafas, skrofuloderma, leptospirosis, kanker, dan juga tumor paru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Simplicia jahe atau Zingiberris officinalia rhizome. Morfologinya, yang pertama daun berwarna hijau, berdaun terdiri atas helaian, bertulang daun sejajar, ujung daun meruncing, pangkal daun tumpul dan berdaun tunggal, serta permukaan daun halus dan licin. Kedua, batang. Batangnya berwarna hijau pucat, bagian pangkal batang berwarna kemerahan, berbatang semu, terbentuk bulat pipih tidak bercabang, dan permukaan batang licin. Ketiga, akar. Berakar serabut, berbentuk bulat, memanjang, warna akar putih kecoklatan. Dan yang terakhir, bunga. Bunganya berbentuk bunga bervariasi panjang, bulat telur, lonjong dan launching. Mahkota bunga jahe terbentuk tabung, berwarna putih kekuningan dengan bercak-bercak ungu merah. Nomenklatur dari jahe. Pertama, kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, subdivisi Angiospermae, kelas Liliopsida monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingiber female, spesies Zingiber officinale. Kemudian mikroskopis dari tanaman jahe. Fragmen pengenal adalah amilum, peridem, jaringan gabus, tangan sial, berkas pengangkut dengan penebal tipe tangga dan serabut. Nah, seperti gambar di sini bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya ada kegunaan atau khasiat. Jahe dimanfaatkan sebagai obat herbal karena mengandung minyak atsiri dengan senyawa kimia aktif seperti zingiberine, camphor, lemonin, borneol, sogaol, sineol, felandren, dan singiron yang berkhasiat dalam mencegah dan mengobati berbagai penyakit menurut Gouraud 1995. Reader Digest 2004, Sudewo 2006, dan Santoso 2008. Dalam bukunya berjudul Ragam dan Khasiat Tanaman Obat, Santoso 2008
menyatakan bahwa jahe berkhasiat untuk mengobati penyakit impoten, batuk, pegal-pegal, kepala pusing, rematik, sakit pinggang, dan masuk angin. Dalam artikelnya berjudul Manfaat Rempah-Rempah untuk Kesehatan, Suparyo 2014, menyatakan bahwa jahe memiliki sifat antihistamin yang biasanya dimanfaatkan untuk menyembuhkan stres, alergi, kelelahan, dan sakit kepala, mengatasi gangguan tenggorokan, rasa mual saat mabuk laut, dan mengobati efek samping dari kemoterapi. Di samping itu, jahe juga mempunyai sifat antiinflamasi sehingga baik untuk mengobati radang sendi dan berbagai gangguan otot, menurunkan kadar kolesterol jahat, dan menjaga kesehatan jantung. Demikian pemaparan dari Simplicia Jahe. Simplicia yang selanjutnya adalah kayu manis. Kayu manis merupakan tanaman rempah dari famili Laurentiaceae yang terdiri dari beberapa spesies. Tumbuhan ini banyak terdapat di daerah subtropis dan tropis. Berbentuk pohon dengan tinggi berkisar antara 5-15 meter. Kulitnya berwarna abu-abu tua, memiliki bau yang khas, dan kayunya berwarna merah coklat muda. Kayu manis memiliki daun tunggal, dengan tekstur kaku seperti kulit, letak berseling, panjang tangkai daun 0,5-1,5 cm, dengan 3 buah tulang daun yang tumbuh melengkung, berbentuk elips memanjang dengan panjang 4-14 cm dan lebar 1,5-6 cm, berujung runcing dengan tepi rata, permukaan atas licin berwarna hijau, permukaan bawah bertepung warnanya keabu-abuan. Daun muda berwarna merah pucat. Bunganya berkelamin ganda atau bunga sempurna dengan warna kuning. Nomenklatur kayu manis. Kingdom, Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Laurales, famili Lauraceae, genus Cinnamomum skifer, spesies Cinnamomum burmani. Selanjutnya mikroskopis. Fragmen pengenal adalah idioblas berupa sel minyak dan sklerenkim, sklerida, dan sklerenkim. Kegunaan atau khasiat kayu manis. Kayu manis memiliki efek farmakologis yang dibutuhkan dalam obat-obatan. Kulit batang, daun, dan akarnya dapat dimanfaatkan sebagai obat anti rematik, peluru keringat, peluru kentut, dan meningkatkan nafsu makan. Arecaceae catechu semen atau biasa yang disebut dengan biji pinang memiliki morfologi sebagai berikut. Batang memiliki batang yang langsing dan tinggi batang bisa mencapai 10-30 meter dan memiliki batang yang tidak berkambium. Daun memiliki daun majemuk menyirip dan daun berwarna hijau. Memiliki pelepah daun berbentuk tabung panjang dengan ujung daun sobek dan bergigi. Panjang helaian daun mencapai 1-1,8 meter, panjang anak daun mencapai 85 cm, dan lebar mencapai 5 cm. Biji dan buah memiliki buah berbentuk bulat telur sunsang memanjang dengan daging buah berserabut seperti kelapa. Warna buah merah orange ketika matang. Biji memiliki biji tunggal dan bentuk biji kerucut pendek. Bunga terdiri dari bunga jantan dan bunga betina. Bunga menempel pada tongkol bunga. Perbungaan ukurannya kecil dan mudah rontok. Bunga jantan terletak di bagian terminal atau ujung, sedangkan bunga betina terletak di bagian pangkal. Akar memiliki akar jenis akar serabut. Nomenklatur. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Arecales, famili Arecaceae, genus Areca, spesies Areca catechu L. Mikroskopis. Yang pertama ada endosperm, yang kedua ada perisperm, dan ketiga ada sclereida. Kegunaan atau khasiat sebagai sumber energi, sebagai bahan kosmetik dan pelangsing, sebagai obat cacingan, sebagai obat perut kembung,
obat bengkak karena retensi cairan atau edema, obat luka, obat batuk berdahak, obat diare, obat terlambat haid, obat keputihan, dan obat beri-beri. Demikian presentasi dari kami. Semoga menambah wawasan serta informasi bagi teman-teman. Terima kasih.